Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Anak-anak sekalian, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai murid baru di SMP Negeri 2 Tanggul tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, kalian tetap diharapkan untuk selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan 5M-nya. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Sekiranya tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya anak-anak tidak bepergian. Baik anak-anak, untuk kali ini perlu saya perkenalkan dulu. Saya Bapak Haji Slamet Riyadi, SPD, MPD, yang sehari-harinya sebagai guru mata pelajaran IPA. Khususnya pada tahun pelajaran ini saya mengajar di kelas 8. Anak sekalian, murid baru SMP Negeri 2 Tanggul, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan karakter dan pembinaan mental. Perlu diketahui anak-anak, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, budi pekerti, di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Kita selaku orang Islam, pendidikan itu dilakukan sejak kita dalam buayan ibu sampai kita meninggal, sampai ke liang lahat. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan seperti memanfaatkan berbagai media. Bahkan anak-anak, lingkungan itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Jika lingkungan kita mendukung untuk terbentuknya karakter yang baik, akhlak yang mulia, maka kita akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik juga, berakhlak mulia. Bahkan dalam satu
teori untuk menentukan anak ini baik atau enggak. Kita dilihat anak ini lingkungannya bagaimana. Kalau teman-temannya lingkungannya baik, temannya anak-anak yang baik, yang rajin sholat, belajarnya giat, mempunyai tanggung jawab, tentu kita akan dijustifikasi menjadi anak yang baik. Dikatakan, oh ini anak baik, karena teman-temannya adalah anak-anak yang baik. Baik, anak-anak, berikutnya pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan. Selaku orang Islam, teladan yang paling utama, yang paling paripurna adalah Rasulullah SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang paripurna. Tapi dalam lingkungan rumah tangga kita, teladan yang pertama dan utama adalah ibu bapak kita. Ibu bapak kita mendidik kita sejak dalam buayan. Misalnya kita diajari memulai makan dengan baca basmalah, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk. Selesai makan kita baca hamdalah, cuci piring sendiri. Itu merupakan pendidikan sejak awal harus kita biasakan. Karena itu metode yang kedua adalah pembiasaan. Kita membiasakan sejak awal, sejak dini, sejak kecil ini kita biasakan rajin mengaji, menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Seperti tadi, biasa mencuci piring sendiri dan seterusnya. Dengan kebiasaan sejak awal, sejak kecil ini akan terbawa hingga kita dewasa, sehingga kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu dengan rasa ringan tanpa adanya keterpaksaan. Dan metode yang berikutnya adalah pemberian reward dan punishment, pujian, hadiah, kemudian juga sanksi jika kita melanggar. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosional ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menuju masa depan yang cerah. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala ancaman, segala tantangan hidup, termasuk tantangan berhasil dalam mencapai secara akademis. Anak-anak sekarang kelas 7, agar nanti bisa naik kelas 8 dengan nilai yang sangat baik, sampai lulus dari SMP, melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, SMA, SMK, atau bahkan mungkin ke MA, sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, ini diperlukan kecerdasan emosional. Anak-anak, ada poin-poin pokok pendidikan karakter. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Seperti contoh tadi, rajin menjalankan sholat 5 waktu. Cinta Tuhan ini dibangun tentu dengan yang pertama keimanan. Kita harus yakin dulu bahwa kita ada, alam ini ada karena memang pertama ada Tuhan, ada Allah yang menciptakannya.
dan segala alam yang ada ini. Karakter yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian, kita bangun kepercayaan diri dan selalu tanggung jawab dalam setiap tugas. Yang ketiga, karakter kejujuran, amanah dan diplomatis, pandai dalam bergaul. Karakter yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong, bekerja sama. Anak-anak, dalam belajar kita tentu nggak bisa sendirian. Kita butuh teman, diskusi, kita kerjasama, saling tukar pikiran. Dengan begitu pengetahuan kita akan menjadi lebih komplit, lebih kaya. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi kita akan mendapatkan ilmu kalau kita sudah totalitas terhadap ilmu itu. Totalitas dalam belajar, totalitas konsentrasi dalam mendengarkan dan menyimak yang kita baca, yang kita dengarkan dari guru. Baru dengan totalitas kita akan dapatkan ilmu. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik hati dan rendah hati. Dan yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian. Nah, ini yang menjadi 9 pokok karakter yang harus kita miliki. Kesembilan pilar karakter ini diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan 3 tahapan. Secara mudah perlu anak-anak pahami. Tahapan yang pertama yaitu pemahaman. Anak-anak harus paham dulu tentang karakter apa saja yang harus anak-anak miliki. Metode knowing the good. Tahapan yang kedua, kita harus merasa senang dalam menjalankan karakter itu dengan hati yang senang, sehingga kita terdorong menuju yang ketiga, acting the good. Dalam tindakan langsung. Jadi tidak hanya pengetahuan, yang selanjutnya kita mesti harus senang, baru kita akan senang melaksanakan. Nah, itu 3 tahapan dalam pendidikan karakter. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka aktivitas kita akan berubah menjadi kebiasaan. Baik anak-anak, berikutnya faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak sekolah. Anak-anak, kegagalan dalam belajar dalam sekolah ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual, faktor kecerdasan. Istilah dari sini adalah IQ. Ternyata faktor kecerdasan otak ini hanya berpengaruh sebanyak 20%. Tapi lebih dari itu, 80% lebih disebabkan karena adanya masalah kecerdasan emosional. Dan istilah ini biasanya disebut dengan EQ. Anak-anak yang mengalami masalah dalam kecerdasan emosional ini biasanya sudah terlihat sejak prasekolah, sebelum sekolah. Sampai kalau ini tidak ditangani sejak dini akan terbawa sampai dewasa. Maka dia akan mengalami berbagai kelainan-kelainan. Misalnya
masalah-masalah yang umum dihadapi oleh anak-anak yang diakibatkan adanya masalah kecerdasan emosional, diantaranya sering kita dengar adanya kenakalan remaja, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Masalah-masalah itu timbul karena adanya masalah kecerdasan emosional. Biasanya anak sulit bergaul, kurang komunikasi, ini akan menyebabkan adanya menimbulkan berbagai masalah tadi. Tapi anak-anak, sebelum ini sebenarnya ada satu lagi kecerdasan yang penting, yaitu yang biasa disebut dengan SQ, spiritual, yaitu masalah ibadah kepada Allah, keyakinan pada Allah. Ini lebih penting. Penting juga dengan adanya kita misalnya percaya bahwa Allah itu akan menjamin segala yang kita butuhkan. Nah, ini akan menimbulkan keyakinan yang sangat kuat sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Baik anak-anak, untuk berikutnya dalam ini kita akan bahas tentang pembinaan mental. Pembinaan mental. Anak-anak, mental ini erat hubungannya dengan moral, yaitu kepribadian. Biasanya akan tercermin dalam sikap dan perbuatan. Nah, untuk pembinaan mental yang terpenting dan paling dasar adalah pendidikan agama. Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama, karena dalam agama itu memuat nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi oleh penganutnya dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama. Jadi kalau kita yakin dengan agama kita, pasti kita tanpa disuruh sudah rajin sholat, rajin bersedekah, rajin membantu orang lain. Oleh sebab itu, keyakinan itu harus dipupuk, ditanamkan sedari kecil, sehingga kalian menjadi bagian yang tidak terpisah dari kepribadian sampai kalian dewasa. Kalian sekarang di usia remaja, biasanya ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keagamaan yang dianut atau dalam cara beribadah. Nah, karena tadi kembali di awal tadi, kita perlu memilih teman, memilih lingkungan yang sekiranya dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, anak-anak, ini beberapa contoh pembinaan mental yang ada di SMP Negeri 2 Tanggul. Anak bisa lihat di sana ada kegiatan sholat berjamaah, kemudian tartil Al-Quran, khatmil Quran, dan biasanya juga di setiap anak-anak mau masuk sekolah, dari pintu gerbang di sana sudah disambut oleh Bapak Ibu Guru dengan jabat tangan, cium tangan Bapak Ibu Guru. Tapi itu semua bisa dilaksanakan ketika nanti
kondisi sudah normal kembali. Anak-anak, kiranya itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah dan pandemi COVID segera diangkat oleh Allah sehingga kita nanti bisa segera bertemu dalam pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.